ini kami akan mempresentasikan tugas kerja kelompok yang berjudul Desain Vending Machine dengan penerapan Finite State Automata Overview Methods. Perkenalkan, nama saya Delia Puspitasari, NIM 001, dan rekan saya dengan saya Nuroyina dengan NIM 23. Di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan, yang keempat kesimpulan. Yang pertama, abstrak. Penelitian tentang vending machine untuk menghasilkan mesin yang dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Terus dilakukan sampai dengan saat ini untuk berbagai produk atau objek. Beberapa penelitian banyak membahas terkait penerapan finite state automata untuk menghasilkan sistem vending machine agar sesuai dengan spesifikasi awal yang telah ditentukan. Vending machine adalah mesin atau alat otomatis digunakan dalam penjual berbagai macam barang sehingga memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Dan biasanya jenis barang yang banyak memanfaatkan alat ini berjenis minuman dan makanan ringan. Namun sampai dengan saat ini semakin bervariasi, bahkan ada yang menjual otomotif seperti halnya motor, bahkan mobil, karena dirasa lebih mudah dilakukan, praktis, dan dapat menghemat waktu serta efisien. Di sini adapun prinsip kerja dari finite state automata dari gambar tersebut. Itu dimulai dari menerima input, terus scan substring dengan kendali yang bergantung pada keadaan awalnya, keterbacaan kendali dan karakter awal akan membuat kondisi state berpindah ke yang baru dan akan terus berlanjut sampai dengan semua string dibaca. Jika akhir dari state yang terakhir berada dalam himpunan state pada bagian akhir yang telah ditentukan, maka selanjutnya string tersebut akan dikenali atau diterima oleh FSA. Namun jika tidak, maka akan tidak dikenali atau bahkan ditolak oleh FSA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan penerapan konsep finite state automata pada vending machine produk minuman. Pada penelitian ini dilakukan penerapan FSA dengan dua buah konsep yang berbeda, yaitu dengan menggunakan finite state automata atau FSA dan non-deterministic finite state automata atau juga disebut dengan NFA. NFA merupakan bagian dari generalisasi yang berasal dari determinisme. Suatu FSA adalah salah satu jenis dari FSA bila mana selanjutnya antara satu stage selanjutnya tidak seutuhnya ditentukan pada arus stage maupun masukannya. Untuk selanjutnya B, penerapan konsep finite state automata pada vending machine produk makanan. Pada penelitian ini disampaikan bahwa VSA dapat dijadikan sebagai logika dasar untuk merancang FVM yang fleksibel dalam proses penjualan masakan Padang dengan lauk yang bervariasi. Cara kerja penerapan konsep FSA ini adalah pembacaan simbol yang telah dimasukkan ke dalam sistem, kemudian akan dikenali oleh FSA yang kemudian mesin akan mengeluarkan keluaran berupa masakan Padang sesuai dengan pilihan pada lauk yang telah dipilih. Sesuai dengan bahasa yang terbaca oleh FSA, pada penelitian ini disampaikan bahwa FSA dapat dijadikan sebagai salah satu cara atau konsep alternatif dalam merancang suatu teknologi VM untuk berbagai produk serta rujukan untuk dapat melakukan pengembangan pada sistem yang sejenis. Dan yang terakhir C, penerapan konsep finite stage automata pada vending machines objek lainnya. Hasil penelitian menyampaikan bahwa cara kerja VM dengan memanfaatkan FSA adalah penggunaan dasar operasinya dalam proses pencocokan data biometrik
dari hasil tangkapan dengan database eKTP yang dimiliki oleh sistem dengan menggunakan Vinage Stage. Selain itu, Stage juga dapat melakukan validasi usia berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada eKTP. Sehingga walaupun calon konsumen sudah memiliki eKTP namun belum mencapai umur minimum pembelian akan tetap ditolak oleh sistem untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, hasil. Dari berbagai penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, terlihat pada penggunaan konsep FSA pada teknologi VM untuk berbagai macam produk dapat menjadi dasar pengoperasian sistem sehingga dihasilkan kinerja sistem yang sesuai dengan kebutuhan proses penjualan. Hal ini dapat berpengaruh untuk berbagai produk yang menggunakan teknologi VM, seperti halnya pada penjualan minuman teh otomatis di mana untuk satu buah penjualan produk dibutuhkan variasi dari jenis minuman, serta topping yang dapat dipilih lebih dari satu, serta ukuran dari minuman yang akan dibeli lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya Adelia Puspitasari. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Dari hasil pembahasan dari beberapa penelitian yang telah disampaikan mengenai topik utama terkait penerapan konsep finite state automata pada vending machine untuk beberapa transaksi jual beli berbagai macam produk, terlihat bahwa penggunaan metode FSA baik yang menggunakan jenis NFA atau yang lainnya sesuai dengan apa yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dapat membantu menghasilkan rancangan pengoperasian dasar teknologi VM. Hal ini berdasarkan pada prinsip kerja dasar metode ini yang menghasilkan output sesuai dengan input yang diberikan dengan kemampuan variasi state yang berbeda pada inputnya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompoknya Adel, apakah bisa ditampilkan artikelnya yang sudah di-download ya? Bukan judulnya ya, maksudnya artikelnya. Ada nggak? Jadi teman-teman, untuk presentasi itu juga harus disiapkan ya artikelnya. Artikel kalian yang sudah kalian download dan sudah kalian jelaskan, itu juga harus ditampilkan. Nah, tujuannya adalah agar dalam terus ke bawah. Terus. Ya, digeser aja ke bawah. Oke. Ya, terus. Oke, ya cukup. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan kelompoknya Adel dan Ima, ini adalah salah satu contoh artikel yang bisa kalian kerjakan, ya, atau bisa juga kalian teliti untuk skripsi, boleh ya. Jadi di mata kuliah saya, mata kuliah automata ini, itu banyak artikel juga yang bisa dibuat penelitian ya, terutama yaitu vending machine ya. Apabila teman-teman ya, ini coba di pembahasan nanti di bawah ya, coba digeser ke bawah langsung ke pembahasan ya.
Nah itu hasil-hasil. Ya. Nah teman-teman di sini maksudnya ya, apabila teman-teman mungkin ya ingin ya ketika penelitiannya itu tidak hanya itu saja, maksudnya ya mungkin yang belum suka ngoding ya, atau nggak suka dalam UI UX, atau belum paham tentang security ya, atau tentang cloud computing. Nah, paling tidak teman-teman, ini menjadi alternatif atau salah satu opsi ketika kalian ya pengen membuat skripsi apa ya. Nah, ini salah satu contoh ketika kalian ya bisa dijadikan lah untuk penelitian dan skripsi kalian. Nah, menurut saya untuk mata kuliah otomata atau tentang vending machine ini ya, hanya bermain logika saja. Nah, ketika logika kita sesuai, maka ya apapun bisa kita kerjakan. Contoh di sini vending mesinnya tentang makanan. Ya. Nah, itu bisa kita buat vending mesin. Kemudian di sini sudah, saya lihat artikelnya sudah terbaru ya. Maksudnya tidak jadul-jadul. Mohon maaf teman-teman, ini jaringan saya terputus lagi. Jadi intinya itu ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, ini bisa menjadi alternatif buat kalian ketika kalian belum punya ide tentang penelitian atau skripsi. Jadi untuk mata kuliah otomata atau tentang vending machine itu mainnya di logika saja. Ya. Untuk nanti masalah perhitungan itu sudah ada rumusnya, tinggal implementasi apa di situ ya. Vending machine untuk apa kan gitu. Kemudian untuk evaluasi itu juga bisa menggunakan evaluasi tentang software ya. Biasanya evaluasi tentang software itu ada white box sama black box ya. Itu juga bisa. Mungkin itu tambahan saya. Ada pertanyaan teman-teman dari teman-teman yang lain untuk kelompoknya Adel? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompoknya Wahyu ya. Ya, Pak. Silakan dipersiapkan kelompoknya Wahyu. Untuk kelompoknya Adel disiapkan aja linknya nanti. Tapi belum saya siapkan ya untuk tempatnya. Habis ini saya siapkan untuk pengumpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalkan, saya Wahyu Triyono dari kelas Ilkom B dengan NIM 221572011048 dan Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Mukarrom dari Ilkom B dengan NIM 036. kami akan mempresentasikan mata kuliah teori bahasa dan automata dengan presentasi judulnya penerapan finance state automata pada vending machine susu kambing etawa. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, identifikasi jurnal. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, landasan teori dan metode. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima, simpulan. Identitas jurnal. Judul penerapan finite state automata pada vending machine susu kambing etawa. Jurnal Matic, Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Volume dan halaman, volume 12, nomor 2, pp 87 sampai 92. Penulis Kartika Handayani, Dinar Ismunandar, Sukmawati Anggraini Putri, Windu Gata. Tahun September 2022. Pertama, ada abstrak dari judul jurnal. Abstrak ini membahas tentang susu kambing penerapan etawa yang merupakan produk bergizi tinggi dengan banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Namun, distribusi produk ini masih terbatas pada penjualan di kedai atau marketplace, sehingga manfaat belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, dirancang sebuah vending machine atau VM khusus untuk menjual susu kambing etawa dengan berbagai varian rasa. Desain VM ini menggunakan Finance State Automata atau FSA, khususnya Non-Determinate State Finance Automata NFA, yang digunakan untuk menggambarkan alur logika mesin. FSA adalah mesin abstrak yang berfungsi sebagai mode matematika dengan masukan dan keluaran diskrit. Pendahuluan. Susu kambing peranakan etawa memiliki banyak manfaat, seperti membantu penyembuhan penyakit, menjaga stamina, meningkatkan kemampuan reproduksi, mendukung perkembangan janin, dan meningkatkan kualitas ASI. Produk ini sudah dipasarkan melalui gerai media sosial dan e-commerce. Salah satu strategi pemasaran yang efektif adalah menggunakan vending machine atau VM. VM adalah mesin mandiri yang menjual berbagai kebutuhan, namun persebarannya di Indonesia masih terbatas di perkotaan. Landasan teori pada jurnal Finance State Automata atau FSA. FSA adalah model matematika yang menerima input dan menghasilkan output dengan jumlah state yang terbatas. FSA bisa berpindah antara state dan dapat mengenali, menerima, atau menolak input. Terdapat 2 jenis FSA, yaitu Determinate Finite Automata atau DFA dan Non-Determinate Finite Automata atau NFA. FSA dinyatakan dengan 5 tupel. Q sama dengan himpunan state, sigma simbol input, B. Non-Determinate Finite Automata atau NFA. NFA adalah jenis Finite State Machine atau FSM, di mana transisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh state saat ini atau input. Automata dapat berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input dan jumlah state atau transisi tidak harus satu per input. Metode yang diterapkan dalam simulasi vending machine atau VM
susu kambing etawa berbasis finite state automata FSA. Meliputi 3 tahapan utama. Yang pertama, penggambaran FSA dilakukan dengan menggunakan non-deterministic finite automata NFA untuk menggambarkan logika kerja VM. Kedua, sistem VM dirancang menggunakan Unified Modeling Language atau UML melalui use case dan activity diagram untuk mendefinisikan interaksi pengguna dan alur kerja sistem. Hasil dan pembahasan. Dari hasil jurnal yang kita ambil dalam penerapan konsep finite state automata atau FSA pada vending machine atau VM, susu kambing etawa, sistem bekerja melalui beberapa tahapan state yang menggambarkan proses interaksi pengguna. Mesin VM didesain untuk menerima input pilihan variasi rasa susu kambing dan metode pembayaran yang diinginkan. FSA digunakan untuk menentukan alur transaksi mulai dari pemilihan produk hingga pembayaran. Sini ada beberapa gambar UML. State diagram memetakan alur proses mulai dari pemilihan rasa susu kambing hingga metode pembayaran dan keluarannya produk susu. Kedua, use case. Diagram menggambarkan interaksi dengan sistem VM, yaitu memilih variasi rasa dan metode pembayaran. Yang ketiga, activity diagram yang menampilkan alur langkah yang diambil pengguna. Untuk kesimpulannya, berdasarkan perancangan finite state automata, penggunaan non-deterministic finite automata atau NFA pada desain vending machine untuk penjualan susu kambing etawa terbukti bermanfaat dalam memperluas distribusi produk, terutama di kota-kota besar. VM ini mendukung 2 metode pembayaran, yaitu tunai dan e-money, yang memudahkan pembeli. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pengembangan fitur pengisian saldo e-money dan penambahan variasi jenis uang tunai yang dapat diterima oleh mesin VM. Ya, oke, silakan digeser ke bawah. Ini jurnalnya tahun 2020, ya, berarti sudah sesuai 5 tahun ke belakang. Kemudian di sini teman-teman contoh ini automata dengan metode FSA atau NFA. Untuk produknya dia kambing ya, susu kambing. Nah untuk state-nya ada seperti itu. Ya, nanti kita juga belajar seperti itu teman-teman ya, bulat-bulat itu. Nah di situ ada berapa state. Nah itulah cara kerja vending machine ya atau VM, sehingga VM itu bisa bekerja atau sesuai dengan perintahnya. Nah terus ke bawah, untuk metodenya teman-teman di situ ada FSA ya. Tadi itu dilihat dari metode penelitian itu ada ya. Nah itu FSA, VM susu kambing etawa, digambar itu ya, di grafik. Kemudian perancangan sistem VM susu kambing etawa, terus desainnya. Ya. Hal seperti ini pun juga sudah bisa dibuat kalian penelitian atau skripsi. Ya. Nah, asal kalian jeli atau teliti, mata kuliah automata ini insya Allah sangat mudah. Dan apabila kalian suka programming ya, inilah Mbak tambah lebih expert lagi. Karena di mata kuliah ini mainnya logika aja. Ya. Nah itu sudah menggunakan UML-nya. Nah UML ya. Nah tentunya kalian juga sudah mendapatkan materi UML ya di mata kuliah yang lain. Nah itu desainnya seperti itu.
Ya, oke. Terima kasih kelompoknya Arul dan Wahyu untuk presentasi hari ini. Dua kelompok ini sangat bagus dan sangat sesuai dan mudah dimengerti ya, teman-teman. Ya, saya inginnya teman-teman seperti itu. Karena kalian sudah semester berapa ya? Semester 5 ya. Semester 5 itu juga harus rajin-rajin membaca, teman-teman ya. Atau rajin-rajin mereview kayak gini. Kenapa? Tujuannya ketika kalian nanti di mata kuliah, metodologi penelitian, seminar, ya, ataupun nanti ketika skripsi, kalian akan mudah ketika banyak referensi dan banyak membaca. Oh, kalau judul seperti ini, metodenya seperti ini. Oh, maka pembahasannya seperti ini, landasan teorinya ini. Nah, kemudian kesimpulannya seperti ini. Nah, artikel itu juga membantu kalian ya, karena mereka juga tentunya penelitiannya real ya, tidak hanya penelitian saja, tapi juga dilakukan ya. Kalau artikel itu gitu biasanya. Nah, di sini kebetulan di situ ada artikel ya, karena artikel ada 1, 2, 3, 4, ada 4 autor ya. Nah, 4 autor. Kemudian itu tahunnya 2020 ya, publishnya di September 2020. Nah, tentunya teman-teman lebih bagus lagi ketika kalian nanti kalau mencari artikel atau jurnal yang terindeks Sinta ya, atau terakreditasi Sinta ya. Kalau ini insya Allah sudah terakreditasi Sinta, itu sudah ada DOI-nya, DOI-nya atau ISSN-nya ya. Nah, insya Allah ini sudah terindeks Sinta ya, atau terakreditasi Sinta. Nah, itu kalau kalian memang benar-benar ingin mendapatkan referensi-referensi yang bagus ya. Jadi cari artikel atau jurnal yang sudah terindeks Sinta. Nah, saya yakin teman-teman juga sudah diajari ya bagaimana cara mencari jurnal yang terindeks Sinta. Tapi kalau kalian belum, nanti akan saya beri tambahan pengetahuan cara mencari artikel yang terindeks Sinta ataupun terindeks ya internasional atau orang bilang Scopus ya, tapi bahasa Inggris ya teman-teman ya. Nah, itu ada juga nilai tambah yang harus kalian gunakan karena bahasa Inggris ya teman-teman, beda dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih mudahnya memang teman-teman ketika ada artikel internasional ya, kita bahasa Indonesia kan, biasanya di Indonesia itu jarang ya. Maksudnya gini, ketika kita mau submit artikel, biasanya di jurnal-jurnal Indonesia itu lebih presentasinya lebih banyak diterima ya. Nah, daripada kita submitnya ke internasional. Kenapa? Karena skupnya berbeda ya. Skupnya nasional sama skupnya internasional. Nah, akan lebih berat lagi ketika kalian mengupload artikel kalian ke jurnal internasional ya, karena harus pakai bahasa Inggris, dan bahasa Inggris ketika di cek plagiasi itu akan terindeks ke seluruh dunia. Beda dengan bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia ya hanya Indonesia saja ya. Ketika dicek maka database yang plagiasi atau Turnitin atau similarity-nya itu ya cuma di negara bahasa Indonesia atau negara Indonesia ya yang memakai bahasa Indonesia. Nah, ketika kalian submit atau ingin mempublish artikel pakai bahasa Inggris ya, itu akan lebih sulit ya. Sulitnya karena ya Turnitin-nya itu database-nya database internasional. Ya kan banyak terdeteksi ya kalau kita memang ambilnya comot-comot dari internet. Maksudnya tidak membuat dengan kata-kata sendiri ya. Ya mungkin sekarang sudah ada AI ya, mungkin AI itu bisa membantu kalian ya. Dan AI pun juga bisa menangkal ya. Menangkal maksudnya oh ini bukan dari AI. Nah, itu juga ada aplikasinya juga. Nah, sekarang pun juga di jurnal-jurnal teman-teman itu mereka itu juga ada pendeteksi ChatGPT. Jadi tidak sembarang artikel yang diterima. Kalau kita klik
gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk tambahan saya untuk kelompoknya Arul dan Wahyu. Bagus sekali, terima kasih ya. Ini ada penerapan FSA ya. Nah, untuk basic FSA kemarin kan sudah saya ajarkan juga ya. Nanti kedepannya akan semakin banyak metode-metode automata yang menarik teman-teman ya. Nah, biasanya gini juga untuk game ya. Ini logika untuk game. Ya. Tapi diterapkan di vending machine. Oke, silakan ditutup untuk presentasinya Wahyu dan Arul. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu teman-teman untuk mata kuliah hari ini. Memang planning saya hari ini adalah bagaimana teman-teman mengenal penerapan mata kuliah teori bahasa dan otomata di kehidupan nyata ya. Nah, kita itu sekarang di mata kuliah itu belajar apa sih dan kegunaannya apa? Itu yang harus kalian pahami sekarang dan penting. Ya. Jangan sampai ketika kalian mendalami atau mengambil mata kuliah, nggak ngerti tujuannya, nggak ngerti buat apa manfaatnya. Nah, itu sangat penting. Walaupun kita tidak memahami secara dalam ya mata kuliah itu, paling tidak mata kuliah contoh SBD, buat database untuk apa ya, atau mata kuliah yang lain ya, keamanan jaringan dan informasi semua. Oh ini security-nya, oh ini, ya, itu pun harus kalian pahami teman-teman ya, agar berguna ketika kalian nanti mau ada mata kuliah skripsi. Ya, karena kalian sudah paham ya tentang konsepnya tadi, ya tinggal baca sedikit aja sudah paham. Itu yang akan kita lakukan di kurikulum terbaru, teman-teman. Jadi kita tidak mementingkan banyak teori yang harus kalian baca, ya. Tapi ke bagaimana ini berguna buat kalian. Mata kuliah ini apa yang berguna buat kalian. Itu model kurikulum terbaru. Ya. Namanya kurikulum Outcome Based Education atau OBE namanya teman-teman. Dan kurikulum ini yang dilakukan di kampus-kampus yang sudah terakreditasi internasional. Ya makanya ketika kampus-kampus sudah terakreditasi internasional itu teman-teman tidak banyak ya di kelas ya, kayak kalian lihat film-film di luar ya tentang kuliah itu kan nggak banyak aktivitas di kelas ya, lebih banyak di luar ya. Nah mungkin itu saja teman-teman untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan teman-teman untuk mata kuliah hari ini? Apakah ada yang belum absen juga tadi? Saya, Pak. Iya, silakan. Kenapa Aswatul mau tanya apa?